Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing. Hari ini spesial tanggal 7 Juni 2021 di hari Senin, di minggu kedua di bulan Juni. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat berakhir pekan untuk teman-teman penonton setia dari YouTube channel Silent Trader Academy. Saya mengucapkan mendoakan ya teman-teman dalam keadaan yang sehat-sehat gitu ya, dan juga tentunya portofolio teman-teman ini tetap bullish seperti itu. Oke, sebelum kita bahas market lebih dalam, ya, seperti biasa saya mungkin akan men-share aktivitas kita trading di hari Jumat kemarin. Ya, ini adalah trading resmi, ya kan? Member Anda kalau nggak percaya tinggal tanya member VIP saya, semua ada. Nah, memang hari Jumat ini nggak maksimal gitu ya, market jelek banget dan saya pun ada cut loss. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Mungkin ada yang bertanya bahwa Om kok pamerin yang naiknya mulu sih? Yang cut loss-nya kok nggak pernah dipamerin? Wah, mungkin Anda bukan penonton setia dari YouTube kita. Ya, kenapa? Karena saya selalu share banyak di beberapa kesempatan, saya selalu share bahwa saya menceritakan bahwa saya pun atau member saya pun atau rekom yang ada di channel pun itu ada yang cut loss juga. Anda kalau penonton setia tahu, bahkan ya di kita di grup free kalau Anda join ini setiap ada laporan tuh di akhir after market itu saya report tuh staff saya. Ya, di hari Jumat kita ada cut loss bang. Ya, jadi semua transparan ya, tapi di sini saya hanya menceritakan transaksi-transaksi kita yang memang benar-benar kita lakukan di hari Jumat kemarin seperti itu. Jadi kalau ditanya nggak pernah nutupin cut loss, ya karena memang Anda mungkin nontonnya misalnya nonton morning briefing hari ini, besok nggak nonton lagi minggu depan ya, jadi nggak sering nonton. Tapi teman-teman merasa kok pamerin, saya sih enggak ya. Saya pribadi pun di grup ya member VIP tahu banget saya sering banget share nih, saya juga cut loss emiten yang kita rekom banyak banget. Bahkan kadang saya di beberapa saham ya, mungkin teman-teman tahu lah. Jadi sebelum saya instruksikan saya mau jualan, saya bilang dulu teman-teman yang mau jualan silahkan, saya belakang. Saya di beberapa kesempatan saya bahkan ngorbanin lot saya jual di harga lebih rendah untuk teman-teman pada jualan gitu. Jadi kalau yang kenal saya sih mungkin sudah paham. Oke, hari Jumat ya, ini kita ada wins ini saya kalau nggak salah sering share juga gitu ya di di morning briefing ya. Perkapalan saya selalu bilang baja perkapalan ini dua sektor yang Bank Mini juga ini adalah ketiga sektor yang masih memberikan kita profitable. Cuman baja memang sudah agak berat karena baja ini sudah start dari Mei itu sudah nge-push. Nah, sekarang yang masih baru anget ya perkapalan yang masih bisa kita copet. Salah satunya wins. Perkapalan banyak wins. PSSI, Nelly, Ship, Soci, Temas, SMDR itu banyak. Tapi yang sering saya ceritakan itu wins. Kita wins itu sudah saya share itu di tanggal 31 Mei teman-teman. Ya ini udah nggak bisa bohong ya, ini tanggal 31 Mei di sini. Ya, saya sudah cerita waktu di sini nih. Yang mau coba ya di 122 123 di sini. Saya waktu itu bilang bahwa kita icip dulu. Nah, besoknya ya. Oke, ini saya lupa screenshot satu lagi. Nah, besoknya saya di morning briefing VVIP, salah satu fasilitas Anda kalau join VVIP, di MB VVIP saya bilang Anda bisa antri deket-deket ARB atau 118 ke bawah. Kenapa? Karena 118 ke bawah itu ada support. Dapat tuh. Ya hari besoknya dapat gitu. Bahkan sempat naik habis di dump 116 naik ke 127. Dan ternyata hari Jumatnya baru benar-benar terbang tutup gap. Ya di sini saya cerita di tanggal 31 juga. Ya ini ada area gap 126 131 ibarat gigi udah ompong, ini bisa jadi area TP. Ya ini yang komen tuh. Ya artinya benar-benar ikut ya. Anda bisa lihat ini gap gede dan ketutup. Profit, cuan. Cuannya berapa? Lumayan banget ya. Teman-teman ada yang bahkan average-nya di bawah 120 itu 10% lebih. Karena wins
kemarin bahkan sempat ke 138 gitu. Saya sih jual di 131, 132. Nanti saya baru mau entry lagi. Luar biasa. Ya, jadi mungkin teman-teman yang profit bisa chat juga di kolom komentar gitu ya, biar teman-teman yang lain percaya gitu. Nah, lalu saya kembali menceritakan bahwa bot saham kita ini benar-benar profitable banget, meskipun ya tidak semua, karena kan yang namanya sistem, yang namanya robot, apalagi robot sinyal ini pasti banyak yang false. Tapi kalau Anda menganalisa ulang, maka hasilnya benar-benar maksimal. Contoh Yellow. Yellow ini sebelum tanggal 4 Juni di hari Jumat itu sempat ada rekom waktu di harganya di 109 kalau nggak salah. Ya, coba saya sinyal robot ya, bot. Ya. Nah, ini sebenarnya dari tanggal berapa nih? Ya, tanggal 25 ini sudah muncul sinyal. Anda lihat ada Yellow, ada Aldo. Aldo sempat ke 1000, BMSR dan sebagainya. Nah, Yellow ini sebenarnya sudah muncul di sini. Ya, tapi dia muncul lagi sinyalnya di sini. Ya, di sekitar 100 ya di sekitar sini 123 ya, waktu di jam 9.30. Nah, ketika itu ya saya pribadi sih lepas pantau, tapi banyak banget teman-teman VVIP yang bahkan dapat warannya. Ya, 100% tuh. Nah, apa yang terjadi dari 123 masih naik ke 114, itu masih profit sekitar ya 10-15%. Ini saya baru cuma ambil contoh Yellow ya, jadi masih banyak banget sinyal-sinyal yang lain. Ya, kadang sinyal pun nggak harus naik hari ini juga. Contoh kayak Yellow di tanggal 25 Mei, ya kan dia baru bener-bener naik ya di tanggal 4 Juni. Jadi ada sinyal-sinyal yang memang naiknya besok hari atau lusanya. Gitu. Ya, ini MTPS. Berikutnya saya nggak perlu ngomong karena saya inget banget di morning briefing untuk hari Jumat saya bilang, udah deh Anda kalau mau coba gorengan-gorengan yang nggak jelas saya kasih satu. Betul ya? Saya kalau nggak salah kurang lebih kalimatnya seperti itu, dan saya cerita MTPS dan 12%. Jadi buat Anda yang dapat nih, teman-teman yang member gratis, coba dong, saya mau tahu ini pada ikutan cuannya gak sih? Kalau enggak ya saya nggak mau share lagi. Kenapa? Karena MTPS ini sudah kita di VVIP sudah rekom dari sini. Saya sudah bahas nih MTPS, yang mau coba-coba gorengan kecil silakan di sini. 12%. Cuman memang nggak bisa lot banyak. MTPS saya beli cuma sekitar 2000 lot. Ya lumayan lah. Ya sudah profit sekitar 10%-an. Ya besok kalau terbang lagi 20%. Lumayan. Ya 2000 lot gitu kan, 20%. Ya bisa lah buat cicil motor. Misalnya kan seperti itu. Ya, jadi selamat untuk teman-teman ya yang ada ikut MTPS. Nah, so buat Anda yang belum join Telegram kami, Anda bisa join dulu ke t.me/silenttraderacademy. Anda akan join ke sini. Ya. Lalu nanti Anda bisa chat ke staff silent. Gitu ya, Anda bisa chat ke staff silent, ke si Ricci. Lalu juga Anda wajib banget join Instagram kami. Yang belum join silakan saya kasih waktu 5 detik. Anda buka Instagram Anda ketik @silenttraderacademy sekarang nih ya. Ada follow karena insya Allah minggu depan akan ada giveaway dari saya. Ya, mungkin kegiatan ini continue, artinya ialah tidak dalam sekali, bisa jadi 2 minggu lagi akan ada giveaway lagi, bulan depan lagi ada giveaway lagi. Jadi saya akan sering banget kasih giveaway uang tunai untuk Anda semua. Ya, jadi Anda wajib banget nih yang belum follow Instagram kami, follow. Ya, siapa tahu uangnya bisa Anda gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk biaya makan, atau mungkin bahkan untuk join Silent Trader. Nah, buat Anda yang mau join VVIP, boleh banget. Ya, ini Anda baca saja deh, langsung chat ke staff Silent. Nah, saya mau cerita juga bahwa insya Allah mobile apps ini sudah benar-benar 70-80% rampung. Dan mungkin satu-satunya grup komunitas, ya saya nggak tahu lah di luar mungkin banyak, tapi saya lihat bahwa mungkin salah satu grup komunitas saham yang mana mempunyai bot saham dan juga mobile apps untuk member VVIP-nya atau member premium, mungkin salah satunya cuman dari Silent Trader Academy. Ya, seperti itu. Bahkan kita apps-nya pun kerjasama dengan TradingView.
ya. Dalam satu apps juga Anda bisa akses CNBC dan juga news dari Kontan. Jadi dalam satu paket ini all in banget. Oke, jadi buat Anda yang mau daftar silakan coba. Ya, nah lalu berikutnya kita akan bahas sedikit terkait market ya, untuk market gitu ya, untuk market sendiri. Anda belum benar-benar bisa tenang kalau market kita belum break dia punya trendline. Saya selalu bilang bahwa yang di break market itu baru minornya. Yang namanya minor itu kan trendline kecil, ya bukan utama. Jadi ya cuman mengkonfirmasi bullish dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka menengah, jangka panjang itu belum mengkonfirmasi bahwa market masih akan terus naik. Itu pertama. Lalu yang kedua, kalau kita review perdagangan hari Jumat, seperti yang saya bilang, market ini ketahan di sini. Ya saya sudah bilang ini area kuat. 6.100 sampai 6.120-an ya, ini merupakan area yang sangat krusial, di mana Anda lihat market ketika nyentuh 6.100-an itu sudah tidak kuat. Ya, nyampe 6.103.859 langsung terkoreksi cukup dalam, bahkan sempat low-nya minus 0,78%. Jadi yang Anda lihat bahwa ini ya, ini kepentok di resisten, kepentok di Bollinger, belum nyampe trendan. Dan kalau seperti ini ya targetnya dia setidaknya koreksi dulu. Kemana? Ke area gap. Ya, itu sudah pasti. Kenapa nih? Karena gapnya gede. Kalau sampai gapnya tidak tertutup ya kita was-was. Jadi kalau saya ya better ditutup dulu saja untuk area gapnya. Ya, jadi memang target penurunan gapnya itu berada di sini ya, di sekitar 5947 sampai 5991. Gede, ini gapnya gede banget. Bukan tidak mungkin minggu depan atau di minggu kedua ini outlooknya mungkin market akan koreksi. Menurut saya market di minggu kedua ini akan lebih cenderung terkoreksi. Ya, karena mungkin dia akan tutup gap, habis itu dia akan sideways gitu ya, dia akan buat rounding dulu di sini. Nanti baru perlahan naik lagi. Jadi outlook saya untuk minggu ini agak hati-hati di emiten-emiten blue chip, terutama yang sudah profit. Anda bisa realize bertahap karena mungkin akan ada aksi taking profit. Karena selama seminggu 2 minggu ini sudah di-push lumayan banyak market kita ini. Ya, jadi harus butuh suatu koreksi sehat untuk benar-benar bisa lanjut push lagi. Tapi yang menariknya ialah dari sisi foreign flow ini masih cakep banget. Masih cakep banget. Ya kita lihat BRI, Telkom, BCA, BNI ini emiten-emiten blue chip, big caps gitu ya. Ini terus menerus asingnya masuk. Entah meskipun dia koreksi tapi asingnya benar-benar masuk terus. Ya, total dari sini aja sudah sekitar 3 juta lot gitu ya, 3 juta lot. BBCA pun sudah hampir 200.000 lot, BMRI. Ini semua bullish ya, Telkom. Asingnya banyak masuk. Jadi saya pikir market masih prospek banget untuk naik ya, tapi memang dalam jangka pendek mungkin lebih cenderung koreksi dulu. Tapi yang saya lihat ketika asingnya masih sangat agresif untuk masuk ke bursa kita, ini menandakan sinyal yang cukup positif sebenarnya. Jadi outlook saya untuk market di bulan Juni masih cukup bagus ya, dengan asumsi keadaan sekarang nggak ada yang aneh-aneh, ini masih oke banget. Nah lalu pertanyaan berikutnya ialah watchlist sektor-sektor. Oke, watchlist untuk sektor selama sepekan ke depan. Masih dari, saya lihat masih pertama dari baja. Ini masih bisa dilirik menurut saya untuk copet-copet. Ini terutama GDST, baja. Ini sudah apa ya? Saya lihat udah price in banget lah. Gitu, sudah cukup low risk, koreksinya juga sudah cukup ketahan. Nah, maka Anda bisa lirik nih baja. Kemarin keras ya, berhasil break konsolidasinya. Ini juga bisa menarik untuk swing. Lalu juga di ISSP. Kita ISSP profit. Ya, kita ISSP ada profit di hari Kamis. Jadi, tapi so far ini baja masih menarik. Cuman mungkin tidak seagresif yang lain. Lalu berikutnya, perkapalan masih jadi pilihan. Copet-copet ada Wins, Temas, SMDR. Ya, Nelly,
SHIB, PSSI yang saya lihat terutama di emiten Keneli, SMDR, Temas ini sudah koreksi cukup sehat, artinya ini sudah koreksi rebound, ini sudah koreksi lagi ya, maka Temas dan Wins atau Soci bahkan ini sudah bisa Anda lirik. Yang mau santai ya Soci, ya SMDR itu bisa santai, tapi kalau memang fluktuatif Wins, Temas, PSSI itu bisa dijadikan alternatif. Ya MTPS juga ini bisa dijadikan watchlist. Ini bukan perkapalan ya, tapi masih bisa dijadikan watchlist kalau dia bisa break 162 ke atas. Ya lalu bank-bank kecil juga mungkin masih akan digoreng, INPC, BGTG, Baca, ya AGRS, pokoknya everything ya kan. BBYB ini mau RI, ini Anda masih bisa lirik untuk copet-copet. Ya Anda tinggal pilih aja emiten-emiten yang cukup menarik, bank yang mana Anda bisa entry di sana. Ya, jadi ini untuk AGRS. Ya banyak bank-bank kecil, bank-bank mini itu masih bisa Anda lirik. Jadi sebenarnya outlook saya, fokus utama saya masih di emiten second liner dan third liner. Ya, tapi untuk sektor spesifik saya pribadi masih fokus ke 3 sektor ini. Karena memang dari sebulan kemarin ya emiten-emiten ini yang kasih profit banyak ke saya gitu. Nah, komoditas sebenarnya menarik, apalagi batu bara. Cuman kampretnya memang berat banget. Doit, Harum, Indi. Jadi kalau berat agak susah. Ya, makanya kayak Elsa kemarin sempat bergairah hampir 338 naik 11%, lemes lagi. Jadi yang saya lihat ialah komoditas ini saya nggak tahu lah, entah kenapa berat banget ya. CPO juga cukup menarik. Ada Simpe, BWPT gitu kan, chartnya kemarin bagus, ada SHIB, tapi entah kenapa nggak kuat. Tapi ini masih bisa jadi watchlist ya. CPO, coal, oil, copper, gold ini masih bisa watchlist. Cuman memang pergerakannya ini banyak false-nya, dan that's why saya kurang gitu tertarik ya, karena dari dulu udah komoditas naik tapi emitennya ya gitu-gitu aja gitu. Itu kan hal yang menurut saya nggak terlalu oke. Nah, oh iya, satu watchlist lagi saya bisa cerita, itu ada emiten sektor tower ya. Kalau koreksinya bisa spekulasi ambil Tebik, Tower, Sen ini sudah masuk rekom kita dari sini. Saya sudah ceritain beberapa hari yang lalu. TP2 nya sudah dekat sekali. Kita masih hold, saya masih kawal gitu untuk di teman-teman VIP. Ya, ini kita rata-rata beli di sekitar 236. Ya, Anda hitung aja profitnya sudah berapa. Ya, sudah di atas 10% lebih. Jadi tower-toweran masih cukup menarik. Lalu mungkin teman-teman ada yang tanya, Om, ESA gimana? ESA juga masih menarik. Ya, karena kalau kita lihat ESA after dia breakout gitu ya. Ini disclaimer on ya, after dia breakout ya kan, dia ketahan, closingnya benar-benar bisa di atas trend line ya, atau minimnya dia tidak closing di bawah Bollinger Tengah. Ini menandakan masih berusaha untuk lanjut naik ya. Dan kalau kita lihat ya ini lagi bentuk pola aja sih ya, 1, 2, ini dia akan round nilai ketiga. Untuk ESA juga masih oke ya, karena suka tidak suka ESA ini polanya enak banget gitu ya. 2 hari koreksi, besoknya naik ya kan. Di sini 2 hari koreksi, besoknya naik. Ini udah 4 kali nih. Di sini koreksi 2 kali, besoknya naik. Ini udah koreksi, besoknya naik. Jadi kalau market nggak aneh-aneh, justru ESA menarik banget. Dan kalau benar-benar bisa confirm breakout 384, dahsyat. Ya, ini memang patokan nih, ESA benar-benar harus bisa break 384. Dan semoga sih outlook saya mungkin ESA ini akan potensi breakout di 384 minggu ini. Ya kita lihatlah nanti ke depannya gimana. Ya yang penting Anda kalau trading pribadi harus disiplin. Ya, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja sekilas outlooknya. Saya nggak banyak-banyak, nanti kita akan adjust pertanyaan-tanya jawab aja di morning briefing untuk hari Selasa. Oke, saya rasa cukup. Thank you banget teman-teman semua sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.